Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini di CMC Cabai Rawit. Tuhan, kami sudah Engkau beri kesempatan untuk menaikkan pujian, penyembahan. Kini tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Sampaikan apa yang Kau ingin kami dengarkan lewat hamba-Mu. Kiranya Roh Kudus memberkati kami semua, mengurapi kami semua. Baik hamba yang Kau pakai sebagai alat-Mu Tuhan, juga jemaat-Mu yang hadir, juga saudara-saudara kami yang menikmati ibadah ini lewat online. Kami berdoa Tuhan, berkat dan urapan-Mu menyertai kami semua. Kami buka hati kami Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tidak terasa sudah hampir 2 bulan CMC Cabai Rawit sejak berdiri 17 Oktober yang lalu sampai sekarang 12 Desember. Cabai rawit kecil tapi pedas. Haleluya. Hari ini ada 2 pasangan yang ikut beribadah secara onsite. Selamat datang. Tuhan berkati ya. Bukan yang pertama dan terakhir. Haleluya. Tapi pertama dan seterusnya. Amin. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Kristus, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul, apakah orang Kristen pasti bebas dari masalah? Saya pernah dengar, dan mungkin saudara juga pernah dengar, ada orang bilang begini, kenapa sejak saya jadi orang Kristen, masalah yang saya hadapi bukan berkurang malah nambah. Ada yang bilang lagi begini, kenapa sejak saya melayani Tuhan kok masalah saya tambah, bahkan usaha saya jadi turun. Yang lebih ekstrim lagi ada yang bilang begini, kenapa sejak saya rajin melayani Tuhan malah usaha saya bangkrut. Ada apa ini? Saya berharap saya ikut Tuhan makin baik, saya melayani Tuhan makin diberkati. Tapi kenyataannya kenapa tidak sesuai dengan harapan saya? Nah, pasti pernah dengar yang begitu ya? Apa yang salah? Pertanyaan, apakah memang orang Kristen itu bebas dari masalah? Ikut Tuhan itu artinya ada jaminan masalah kita semua menyingkir, hidup kita lempeng. Apakah begitu? Saya hari ini mau menyampaikan, kalau ada pemikiran orang Kristen itu pasti bebas dari masalah, itu adalah pemikiran yang keliru. Itu adalah pemikiran, pendapat yang salah. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menjamin, ya, ingat itu. Tuhan tidak pernah berkata begini, hai anakku, kalau engkau ikut aku, maka ku jamin engkau tidak akan pernah punya masalah. Tuhan tidak pernah janji seperti itu. Saya ingat sebuah lagu, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Terus apa lagi? Tetapi Dia berjanji apa? Ayo, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Ya, Tuhan
Tuhan tidak pernah janji bahwa langit selalu biru. Tapi Dia berjanji Dia ada saat kita membutuhkan Dia. Oke. Jadi saya dengan tegas berani berkata, orang Kristen tidak pernah dijanjikan bebas dari masalah. Itu yang kita pegang. Kenapa? Pertama, Tuhan gak pernah janji bahwa Dia akan membebaskan kita semua. Hidup kita tidak pernah lagi ada masalah. Dia tidak pernah berjanji seperti itu. Ya. Di Mazmur 23 ayat 4. Coba kita baca. Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Baca sama-sama ya. Mazmur 23 ayat 4. 1, 2. Ada yang masih belum dapat, kita tunggu sebentar. Mazmur 23 ayat 4. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, dadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Oke, lihat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku ada di dalam masalah, Dia gak pernah komplain, Tuhan kenapa, why, tidak. Tapi Dia katakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Jadi Dia gak pernah mempermasalahkan adanya masalah. Masalah, tidak masalah. Nah, itu motonya Pegadaian. Masalah, tidak masalah. Ya. Jadi Tuhan gak pernah janji ya bahwa kita sebagai anak Tuhan itu pasti bebas dari masalah, tidak. Enggak pernah janji. Oke. Kenapa orang Kristen tidak pernah bebas dari masalah? Pertama, Tuhan tidak pernah janji seperti itu. Yang kedua, karena apa? Karena dengan adanya masalah, kita butuh Tuhan. Jujurlah padaku, kita akan rajin doa pada waktu senang atau pada waktu susah. Pada lagi saat punya banyak uang atau lagi membutuhkan uang. Ayo, jujur, kita pasti lebih dekat sama Tuhan ketika kita sedang membutuhkan pertolongan. Ya, jadi orang Kristen tidak pernah bebas dari masalah. Pertama, Tuhan memang tidak pernah janjikan seperti itu. Dan yang kedua, kenapa tidak pernah bebas dari masalah? Kenapa? Justru dengan ada masalah, kita membutuhkan Tuhan. Ya, jadi nggak masalah. Dan yang ketiga, kenapa orang Kristen itu tidak bebas dari masalah? Banyak orang yang melupakan hal ini. Ayo, saya mau tanya, jawab dengan jujur, dan saya tahu pasti jujur. Saudara membutuhkan mujizat atau tidak? Betul. Perlu, betul ya? Nah, tahu apa bahan bakunya mujizat? Salah. Bisa terjadi mujizat kalau nggak ada masalah. Bisa. Mujizat apa yang terjadi kalau nggak ada masalah? Lihat, masalah kecil perlu mujizat. Enggak lah. Masalah besar itu baru membutuhkan mujizat. Ya. Kalau masalah-masalah kecil nggak usah bilang, oh, Tuhan aku butuh mujizatmu, nggak usah lah. Ya, tapi ketika tidak ada lagi manusia yang bisa membantu, tidak ada lagi manusia yang bisa menolong, tidak ada lagi manusia yang bisa menyelesaikan,
hanya ada satu yang sanggup menyelesaikannya. Siapa itu? Yesus. Di situ kita membutuhkan mujizat. Ketika dokter bilang, maaf, penyakitnya ini sudah tidak bisa lagi tertolong. Tidak ada lagi obat yang bisa mengobati. Hanya satu yang bisa kita harapkan. Apa itu? Mujizat dari Tuhan. Karena itu, kata dokter, kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Nah, kalau sudah begitu, seluruh keluarga doa, ya. Jadi orang Kristen itu tidak pernah bebas dari masalah. Pertama, Tuhan tidak pernah janji. Jadi jangan klaim-klaim Tuhan kenapa dan kenapa. Enggak. Dan yang kedua, kita sadar dengan masalah, adanya masalah, kita membutuhkan Tuhan, kita dekat sama Tuhan. Ya. Yang ketiga, bahan baku mujizat adalah masalah. Ya, oke. Jadi bagaimana kita menyikapi masalah di dalam kehidupan kita? Orang hidup nggak pernah lepas dari masalah, termasuk orang Kristen. Bahkan orang sudah meninggal masih punya masalah kan? Masih. Apa masalahnya orang meninggal? Orang bilang kalau udah meninggal udah selesai masalahnya. Tidak. Apa masalahnya? Warisan. itu masalahnya orang hidup. Ya. Orang meninggal hanya meninggalkan masalah. Ya toh? Masalah warisan. Ribut anak cucunya, istrinya sama anaknya. Oke. Itu meninggalkan masalah. Tapi orang sudah meninggal masih punya masalah nggak? Masih. Masuk surga atau neraka? Itu masalah. Iya kan? Masalah. Oke. Bagaimana kita menyikapi masalah dalam kehidupan kita? Ya, ini dia. Kita mau belajar. Pertama, menghadapi masalah, jangan takut. Kita baca Ulangan pasal 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6. Menyikapi masalah. Mau masalah kecil, masalah sedang, masalah besar sebesar apapun yang kadang-kadang kita bilang ini langit bagaikan runtuh menimpa saya. Saking besarnya masalah saya. Ya, bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, mari kita baca Ulangan 31 ayat 6. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bisa bilang amin? Amin. Jadi bagaimana kita menyikapi ketika masalah itu datang? Jangan. Saya sering mengatakan begini, masalah paling suka sama orang penakut. Sekali lagi, masalah paling suka sama orang penakut. Si masalah itu bilang begini, saya akan datangi itu orang. Kenapa? Saya belum datang dia udah ketakutan. Ini dia yang paling saya suka. Iya kan? Masalah belum datang menimpa dia udah ketakutan. Masalah paling suka sama orang seperti itu. Tapi sebaliknya, masalah bilang begini, tapi untuk si itu, saya nggak mau. Saya nggak mau saya datangi.
Kenapa? Dia pemberani. Dia nggak takut. Bahkan ya, kata si masalah ini kurang ajar itu orang. Kurang ajarnya apa? Dia nantangin saya. Dia bilang masalah welcome. Masalah sini. Begitu saya datang kepada dia, babak belur saya. Kenapa? Dia bilang aku punya Yesus yang akan mengalahkan kau. Aduh, ampun dah katanya ya. Jadi kapok. Saya nggak mau datang sama orang itu. Saya nggak mau ganggu dia. Saya nggak mau bikin masalah sama dia. Ketika saya datang, babak belur saya. Jadi saya cari yang mana? Yang itu tuh. Yang sebelum datang aja dia sudah ketakutan. Jadi hari ini saya mau mengajarkan kepada jemaat CMC Jabilawi, juga siapapun yang mendengarkan khotbah ini, jangan takut. Jangan takut menghadapi masalah. Karena masalah itu tidak akan pernah menang melawan kita selama kita punya Yesus. Tapi kalau Yesusnya kita kesampingkan, kita hanya jalan sendiri, kita hanya selesaikan sendiri, ya kayak pohon. Selama ada Yesus, kita bisa berkata, siapa yang jadi lawan saya? Tidak. Jangan takut, ya, jangan takut. Ada lagu yang seperti ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Elsa, nggak usah takut. Nggak usah takut. Masalah mau datang kapan saja, dari mana saja, jangan takut. Kenapa? Karena masalah itu tidak akan menang atas kita. Itu ya. Saya kasih contoh lagi. Ada dua orang petinju di ring akan bertanding. Menurut pengamat, kita bisa menduga, ya, akan belum bertanding. Kalau udah selesai baru kita tahu. Tapi pengamat bilang begini, kita bisa menduga di antara dua petinju siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Loh, dari mana kita bisa duga? Pertama, kita lihat track record. Si petinju ini 20 kali menang KO. Si petinju ini 5 kali kalah KO. Misalnya, ya. Pasti kita bisa duga yang menang 20 KO pasti lebih jago lah bertinjunya daripada yang ini. Udah 5 kali dia kalah KO. Satu. Tapi ada yang kedua. Kita bisa tahu siapa yang menang, siapa yang kalah tanpa melihat track record, hanya dengan melihat bagaimana mereka ketika sudah ada di ring. Ya, nah ini berdua ya. Di tengah ada wasit. Ya, oke. Dari situ kita bisa menduga siapa menang, siapa kalah. Dari mana? Ketika mereka berhadapan. Nah, perhatikan. Salah satu petinju matanya langsung memandang lawannya. Matanya tidak hanya memandang lawannya, tapi matanya melotot. Sementara satu lagi tidak memandang mata lawannya, tapi menunduk. Dari situ kita bisa menduga siapa menang, siapa kalah. Artinya, petinju yang mau bertinju tanpa rasa takut, tanpa rasa gentar, melawan petinju yang memiliki rasa takut, rasa gentar,
maka kita bisa menduga siapa yang menang. Dan ketika mereka bertarung, oh ya, kita tahu, petinju yang melihat mata lawannya, dia dalam hatinya seolah-olah berkata, saya makan kamu, saya akan KO kamu. Sementara yang satu lagi, aduh ini bisa menang gak ya? Ini pura-pura menang, kira-kira gak tahu gak ya? Saya harap dengan ilustrasi ini kita bisa memahami yang takut pasti habis, tapi yang tidak takut dia pasti menang. Satu lagi. Tahu samurai? Samurai itu katanya pedang, bukan. Pedang itu katana. Ya, samurai itu adalah pendekarnya. Ya, seorang samurai dengan pedang katana itu tajam sekali loh, tajam sekali. Nah, bayanginlah kalau dua samurai bertarung, dengan pedang katana yang begitu tajamnya, sekali tebas, habis. Oke. Dengarkan kalimat ini. Seorang samurai yang masuk dalam arena pertarungan dan dia siap mati. Sekali lagi, seorang samurai yang masuk ke medan pertarungan dan dia siap mati, biasanya dia yang keluar dengan hidup. Paham? Tapi samurai masuk ke medan pertempuran yang takut mati, nah dia yang mati. Paham? Yang siap mati malah hidup. Kenapa? Dia akan bertarung dengan habis-habisan. Tapi yang takut mati, ini kagok-kagokan ini ya. Ya, kekuatan tidak sepenuhnya, nggak bisa habis-habisan. Kenapa? Otaknya berpikir, hidup nggak ya? Hidup nggak ya? Oke? Jangan takut. Itu sikap pertama kita menghadapi masalah. Kalau sudah begitu, nggak pernah pusing kita. Ada masalah? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kenapa? Saya pecundang itu si masalah. Hebat banget kamu. Bukan saya hebat, tapi Yesus yang ada di dalamku itu yang hebat. Pantes. Backingmu Yesus. Backingnya Yesus. Oke. Yang pertama, bagaimana sikap kita menghadapi masalah? Jangan takut. Ya, jangan takut. Yang kedua, sikap kita menghadapi masalah. Masalah apa itu? Masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah apa? Ingat-ingatlah. Banyak masalah yang pernah kita hadapi dan kita lalui kan? Saking banyaknya mungkin tak ingat lagi. Kita selalu ingat masalah hanya ketika menghadapi. Ketika menghadapi, kita bilang, aduh ini masalah berat sekali bagi saya. Begitu selesai, berapa waktu kemudian, kamu pernah punya masalah? Pernah. Yang mana kira-kira? Aduh, lupa tuh. Lupa. Coba lihat ingatan kita, catatan kita. Selama hidup, berapa banyak kita pernah punya masalah? Aduh, berapa ya? Yang saya ingat pernah lah, atau sering lah. Tapi kalau ditanya, udah lupa tuh. Karena kita hanya ingat masalah hanya ketika kita menghadapinya, mengalaminya. Setelah itu lupa. Ya, oke. Yang kedua, bagaimana kita menyikapinya adalah percaya Immanuel, Tuhan beserta kita. Ini dia. Pertama, jangan takut. Yang kedua apa? Immanuel, Tuhan menyertai kita. Selama Tuhan menyertai kita, apa lagi yang kita khawatirkan? Apalagi yang kita takutkan? Tuhan menyertai kita. Menyertai, menghadapi, dan
mengalahkan masalah. Nggak hanya menghadapi, tapi mengalahkan masalah. Oke lah, jadi nggak perlu takut lah, nggak perlu gentar lah, nggak perlu khawatir. Tuhan menyertai, maka kita akan tampil sebagai pemenang. Dan yang ketiga, bagaimana kita menyikapi masalah? Yang ketiga adalah fokus, jangan pada masalah, tapi fokus kepada Yesus yang menyelesaikan masalah. Seringkali ketika kita punya masalah, nah saya punya ilustrasi. Saudara punya benda apa yang ada dekat dengan saudara? Benda yang kecil, jangan besar. Coba lihat. Ada handphone, ada tisu, ada pulpen, ada apa? Ada jam. Oke, baik. Yang punya jam, buka jamnya. Oke, yuk kita mau peragakan betul-betul supaya kita masuk dalam pikiran dan dalam hati kita. Oke, yang punya jam atau apa aja lah yang punya benda-benda kecil. Oke, sudah siap? Juga yang menonton lewat online, ayo kita peragakan. Oke, angkat itu barang apa yang Anda punya sedang Anda pegang. Ada handphone. Oke, apa aja lah, ada minuman. Silakan, apa aja. Buat begini. Jadi jaraknya begini. Oke. Lihat ya barang itu ya. Besar atau kecil? Hah? Kecil. Betul? Kecil. Ya, sebesar apa sih kecil ya? Oke. Sekarang dekatkan begini. Besar atau kecil? Masih kecil. Oke. Tutup mata satu. Sekarang dekatkan dengan mata Anda. Besar atau kecil? Besar. Bukan cuma besar, nggak bisa lihat apa-apa. Benar apa betul? Ini rasanya besar banget. Tuh, gede banget. Padahal yang tadi kita sebutkan besar atau kecil? Kecil. Besar kecil? Kecil. Begitu kita dekatkan dengan mata kita, seluruhnya tertutup. Masalah pun begitu. Nggak usah dianggap masalah itu, maka masalah itu akan kalau ini orangnya saya datangi, tenang-tenang aja, tenang-tenang aja dia, nggak peduli dia. Karena masalah itu kita anggap nggak masalah. Yesus ada bersama kita. Tapi coba masalah itu, saya lupa ada lagu itu ya, lagu gini. Waktu tidur ingat kamu, waktu makan ingat kamu. Nah, ini juga begitu. Lagi ngapa-ngapain ingat apa? Masalah. Lagi ngapain ingat masalah. Mau tidur ingat masalah. Bisa tidur nggak? Nggak bisa. Mau makan ingat masalah. Selera makan nggak? Mau kerja ingat masalah. Bisa kerja nggak? Apa-ngapain semua serba nggak enak ketika ingat masalah. Masalah itu betul-betul menguasai kita, bukan kita yang menguasai masalah. Ya, singkirkan itu masalah, tendang itu masalah. Masalah, gigi jauh-jauh. Ya, fokuslah pada Tuhan Yesus, bukan fokus pada masalah. Dan terakhir kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan
waktu kami dicobai, Dia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar, sehingga kamu dapat. Bisa bilang amin? Seringkali yang terjadi, kita ini manusia selalu bilang, Tuhan, aku udah gak kuat. Nah itu mulut kita bilang, Tuhan, ini terlalu berat, aku gak sanggup Tuhan. Itu yang seringkali terjadi. Padahal firman Tuhan yang baru kita baca, Tuhan bilang, aku mengukur setiap masalah yang datang padamu tidak pernah melebihi kekuatan. Artinya kita sanggup gak menghadapinya? Sanggup. Itu kita loh. Kita. Tuhan sudah ukur, kamu sanggup mengatasi. Padahal kita bilang tadi, bersama dengan Yesus aku tidak pernah takut. Selama Yesus menyertaiku, masalah bisa selesai. Nah, pokoknya kalau dengan Yesus, udahlah, semua masalah selesai, mau seberat apapun selesai. Tapi firman bilang, engkau sudah dipersiapkan. Engkau, kita, saya dan saudara, sebagai manusia Tuhan sudah ukur. Setiap masalah yang datang pada kita sanggup mengatasinya. Tuh. Jadi gak ada lagi alasan, aku gak kuat, aku gak sanggup. Apalagi bersama dengan Yesus, pasti sangat. Ya, Tuhan sudah ukur. Tuhan sudah ukur. Jadi gak ada lagi yang kita takut pada masalah. Dan jangan sampai bilang, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Tidak. Kenapa? Karena masalah itu membuat kita lebih dekat pada Tuhan. Masalah itu adalah bahan baku untuk mujizat. Mujizat itu dibutuhkan supaya apa? Ada kesaksian. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya, jangan takut pada masalah. Buat masalah yang takut sama kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami hari ini, siang ini berani mengatakan kami tidak takut terhadap masalah. Kenapa? Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Yesus yang menjanjikan bahwa kami lebih dari masalah. Tuhan yang menjanjikan kami diberi kekuatan untuk tidak hanya menghadapi masalah, tapi mengalahkan masalah. Kekuatan itu datang dari Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Lewat masalah kami naik kelas. Lewat masalah kami lebih dekat pada Engkau. Lewat masalah kami boleh menyatakan Tuhan Yesus luar biasa. Lewat masalah nama Yesus ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Berkati kami yang sudah mendengarkan firman pada hari ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.